وفيكم بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puja hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Alhamdulillah, dengan nikmatnya dan kasih sayangnya, kita di hari Senin ini kita melanjutkan kajian sirah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan mengkaji sirah Nabi kita Muhammad SAW, terutama terkait dengan permulaan peristiwa Perang Ahzab atau Perang Khandaq. Ya, dua nama yang berbeda tapi menjelaskan kepada satu peristiwa yang sama. Ya, Perang Khandaq atau Perang Ahzab ini sama. Disebut Perang Khandaq karena Khandaq itu berarti parit atau galian yang dalam, ya, yang lebar, yang digali oleh para sahabat ya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan petunjuk yang disampaikan oleh sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ya, dan juga ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, metode ini adalah metode yang diusulkan oleh sahabat Salman karena pada asalnya itu bukanlah metode bangsa Arab di dalam peperangan-peperangan mereka. Namun karena usulan dari Salman, maka mereka kaum muslimin, Nabi SAW menerima ide dan gagasan tersebut dan kemudian umat Islam pun melakukannya. Adapun disebut perang Ahzab, ya Ahzab itu berarti kelompok-kelompok, ya karena berkumpulnya kelompok-kelompok musyrikin ya di dalam memerangi kaum muslimin. Ya, mereka dari beberapa kelompok yang bersatu padu untuk melawan umat Islam. Ya, di antaranya Quraisy dan semua kabilah-kabilah yang berafiliasi dengan Quraisy, kemudian Ghatfan yang ada di sekitaran kota Madinah, dan kemudian Yahudi dan semua pengikut-pengikut mereka. Ya, karena banyak kelompok yang bersatu padu melawan umat Islam, maka disebut dengan Ahzab, jamak dari Hizib. Ya, Hizib itu satu kelompok, Ahzab jamaknya. Dan peristiwa ini terjadi di bulan Syawal tahun kelima Hijriyah. Ya, di bulan Syawal tahun kelima Hijriyah. Sebagaimana disebutkan oleh mayoritas ulama, dan Ibnu Katsir pun mengatakan bahwa pendapat yang sahih memang tahun kelima Hijriyah, dan juga disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani pun mengatakan hal yang serupa. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam peperangan ini, ya ini peperangan yang sangat dahsyat, maksud secara korban jiwa atau peperangan adu senjata memang tidak terjadi pada peperangan ini. Lebih kepada peperangan yang disebut oleh para ahli pakar peperangan di zaman sekarang adalah perang urat saraf, ya, peperangan yang memang di situ yang menjadi tekanan adalah mental dan jiwa, terutama kaum muslimin, yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy beserta teman-teman mereka. Dan ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, apa yang menyebabkan terjadinya peperangan ini? Ya, itu adalah sebagaimana disebutkan di dalam kitab-kitab sirah, adalah sebagian tokoh-tokoh Yahudi dari Bani Nadir yang mereka ini terusir dari kota Madinah, ya diusir oleh Nabi SAW pada waktu peristiwa Khaybar. Di antara yang mereka terusir dari kota Madinah dan mereka menuju Khaybar, ya mereka bertempat di Khaybar. Di antara tokoh-tokoh itu ada Salam bin Mishkam, ada Salam bin Abil Huqaiq, dan Huyai bin Akhtab, serta Kinanah ibn Rabi' dan banyak lagi tokoh-tokoh Bani Nadir yang lainnya, tokoh-tokoh Yahudi, yang mereka ini menuju ke kota Mekah menemui
tokoh-tokoh Quraisy dan memotivasi mereka untuk memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ajakan ini disambut baik oleh tokoh-tokoh Quraisy. Dan di saat itu juga tokoh-tokoh Yahudi ini pun menjanjikan untuk mensupport Quraisy yang membantu mereka. Dan mereka mengatakan inna sanakunu ma'akum alaihi hatta nasta'silahu. Bahwa kami akan bersama kalian sampai kita benar-benar mencabut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Makkah, dari kota Madinah, ya, sampai mencabut kekuasaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Madinah. Quraisy pun merespon hal itu. Namun Quraisy bertanya, ya, Quraisy ini bertanya, ya ma'syara Yahudi, innakum ahlul kitabil awal wal ilm bima asbahna nakhtalifu fihi wal ilm bima asbahna nakhtalifu fihi nahnu wa Muhammadun afadinuna khairun am dinuhu. Ya, dia kemudian bertanya, wahai orang-orang Yahudi, kalian adalah pemegang kitab suci pertama yang memiliki ilmu dan mengetahui dengan apa yang terjadi antara kami dan persisian antara kami dan Muhammad. Kami bertanya kepada Anda, wahai tokoh-tokoh Yahudi, mana yang lebih baik agamanya? Kami atau dia? Ya, agamanya. Mereka mengatakan bahwa agama kalian lebih baik daripada agama Muhammad. Ya, mereka mengatakan itu dengan penuh kebohongan. Mereka mengatakan bahwa agamanya orang-orang musyrikin lebih baik daripada agama Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan antum awla bil haqqi minhu. Kalian lebih dekat kepada kebenaran ketimbang Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menjawab omongan busuk mereka ini di dalam Al-Qur'an, di dalam surat An-Nisa ayat 52 dan 53. Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Ulaika alladhina la'anahumullah wa may yal'anillahu falan tajid lahu nasira. Apakah kamu tidak perhatikan kepada sebagian orang, kepada orang-orang yang diberi sebagian dari kitab suci? Mereka beriman kepada sihir, mereka beriman kepada sihir dan tauhid, dan mereka mengatakan kepada orang-orang kafir bahwa mereka, yaitu orang-orang kafir itu, lebih benar jalannya ketimbang orang-orang yang beriman. Orang-orang itu, yaitu orang-orang Yahudi yang mengatakan orang-orang musyrikin itu lebih benar jalannya, adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang dilaknat oleh Allah maka kamu tidak akan mendapatkan baginya penolong. Al-Hafidz Ibnu Katsir menyampaikan ketika menjelaskan ayat ini, beliau menjelaskan itulah laknat Allah kepada mereka, bahwa Allah telah menyampaikan di dalam ayat ini bahwa mereka tidak akan mendapatkan penolong di dunia dan tidak pula di akhirat. Karena upaya mereka ini, mereka mendatangi orang-orang Quraisy untuk minta dukungan dari orang-orang Quraisy. Mereka menyampaikan pendapat mereka ini yang sesat dan menyimpang ini hanya untuk mengambil hati orang-orang Quraisy supaya membantu mereka. Dan orang-orang Quraisy pun merespon itu, menerima permintaan dan ajakan orang-orang Yahudi untuk melawan Nabi Muhammad SAW. Dan mereka pun datang pada waktu peristiwa Ahzab, sehingga itu membuat Nabi SAW dan para sahabatnya menggali parit di sekitar kota Madinah. Dan Allah Subhanahu wa taala melindungi kaum muslimin dari makar dan tipu daya mereka. Allah sampaikan di surat Al-Ahzab ayat 25, وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. Dan Allah Subhanahu wa taala mengusir orang-orang kafir dengan kejengkelan mereka, ya, menolak segala makar mereka dengan penuh kejengkelan yang ada di hati mereka, dan mereka tidak mendapatkan sedikit pun manfaat dan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala yang mencukupi orang-orang mukmin dari peperangan. Artinya Allah yang menghabisi mereka tanpa orang mukmin yang turun untuk menghadapi mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat dan Maha Mulia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika ucapan tokoh-tokoh Yahudi ini yang mengatakan agama kalian lebih baik daripada agama Muhammad, itu membuat mereka senang. Ya, membuat tokoh-tokoh Quraisy
senang dengan omongan bohong ini tadi yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi tersebut, dan malah memotivasi mereka untuk turut serta berperang melawan Nabi Muhammad SAW. Maka mereka pun mengumpulkan kekuatan mereka, mereka membuat komitmen-komitmen untuk janji-janji untuk berperang, dan mereka membuat perjanjian-perjanjian untuk hal itu semuanya. Maka di saat yang bersamaan juga orang-orang Yahudi mengajak suku Ghatfan, dan suku Ghatfan pun menyambut hal itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Quraisy, mereka keluar dari kota Makkah dengan semua suku-suku yang bersama dengannya. Ya, dari Bani Kinanah, ahli Tihamah, yang mereka itu kurang lebih 4.000 orang. Dan mereka membuat komitmen memasang panji peperangan mereka di Darun Nadwa. Ya, Darun Nadwa ini salah satu rumah yang ada di kota Mekah, yang saat ini bisa dikatakan sebagai gedung DPR-nya orang-orang Quraisy Mekah. Ya, gedung DPR-nya mereka yang disebut dengan Darun Nadwa. Mereka kumpul di sana. Uthman ibn Abi Talha bin Abi Talha yang memegang panji kaum Quraisy. Dan bersama mereka ada 300 para pasukan penunggang kuda. Di antara mereka juga ada 1.500 penunggang onta. Dan semuanya dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Mereka berjumpa dengan Banu Sulaim. Ya, Banu Sulaim menjumpai mereka di Murrid Zahran. Yang Banu Sulaim ini dengan 700 pasukan yang dipimpin oleh Sufyan ibn Abi Syams, yang merupakan relasi dari Harb bin Umayyah. Bersama mereka juga ada Bani Asad yang dipimpin oleh Tulaiha bin Khuwailid dari Bani Asad, dan juga suku-suku Ghatfan, ya, semua kabilah-kabilah Ghatfan. Banu Fazarah, mereka ada 1.000 orang yang dipimpin oleh Uyainah bin Hisn. Banu Murrah ada 400 orang dipimpin oleh Al-Harith bin Auf. Banu Ashja' itu ada 400 orang dipimpin oleh Mis'ar bin Zukhailah. Juga bersama mereka banyak lagi suku-suku yang lainnya. Total mereka yang sampai di tepian Khandak nantinya kurang lebih ada 10.000 pasukan. Ya, ini Ahzab, pasukan yang sangat besar, yang Allah SWT menyebut mereka dengan Ahzab, 10.000 pasukan. Dan pemimpin panglima tertinggi di pasukan itu yang mengatur strateginya semuanya di bawah Abu Sufyan bin Harb. Mereka semuanya menuju kota Madinah. Antum perlu ingat ini, ikhwah fillah, apa makar utamanya? Supaya antum paham nanti ketika bagaimana reaksi kaum muslimin setelah peristiwa ini terjadi. Terkadang sebagian orang-orang kafir yang tidak paham atau yang mereka melihat dengan kacamata sebelah terhadap syariat Islam, mereka melihat Islam itu sebagai agama yang bengis, yang sadis, yang jahat, ya, karena melihat bagaimana reaksi kaum muslimin terhadap perbuatan jahat yang dilakukan oleh Yahudi dan orang-orang musyrikin ini. Makar utama mereka adalah untuk menghabisi kaum muslimin yang ada di kota Madinah, dan tidak menghabisi kaum muslimin, ya, Rasulullah SAW dan seluruh umat Islam yang ada di kota Madinah pada saat itu. Itu misi utama mereka. Ya, artinya jika makar mereka itu berhasil, maka Islam sudah tidak akan lagi disebut. Islam hanya menjadi bagian dari sejarah yang pernah ada. Ini makar besarnya mereka. Jadi antum harus paham bahwa makar besar ini tujuan utamanya adalah untuk itu yang menggiring mereka untuk menuju ke kota Madinah sesuai dengan kesepakatan bersama mereka. Ya, kesepakatan mereka bersama untuk itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika pasukan yang jumlah yang sangat besar itu mereka keluar dari kota Mekah, sebelum mereka mendekati kota Madinah, ada rombongan dagang dari Khuza'ah yang tiba ke kota Madinah.
yang menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang berkumpulnya pasukan besar ini. Maka setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar kesepakatan orang-orang tersebut, Ahzab ini tadi, Yahudi, Quraisy dan yang lain sebagainya, Yahudi, Quraisy dan Ghatfan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil kaum muslimin dan menyampaikan hal tersebut kepada mereka. Dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah bagaimana menghadapi pasukan yang besar ini. Salman Al-Farisi radhiyallahu an, beliau mengusulkan, ya Rasulullah, menggali parit saja. Digali parit yang dalam, yang lebar, mendalam, yang dengan itu menjadi penghadang ya pasukan Ahzab tadi untuk bisa memasuki kota Madinah. Ini adalah peristiwa pertama, peperangan pertama Salman Al-Farisi radhiyallahu an ikut serta berperang bersama Nabi Muhammad SAW. Kenapa baru kali ini? Sedangkan Salman radhiyallahu an sudah ada sebelumnya, sejak sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Bahkan Salman sudah ada di kota Madinah, karena sebelum-sebelumnya Salman belum merdeka. Dia masih menjadi, statusnya masih menjadi seorang budak dari seorang Yahudi. Untuk perhatikan, dia masih menjadi seorang budak dari seorang Yahudi dan belum memerdekakan dirinya atau belum menebus dirinya. Ini mengajarkan kepada kita bahwa komitmen kepada orang kafir tidak bisa serta-merta begitu saja dibatalkan hanya karena status dia kafir, kita muslim. Ya, komitmen Salman, padahal kita tahu kondisi peperangan yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, peristiwa-peristiwa sebelumnya, peristiwa-peristiwa yang tidak bisa dikatakan peristiwa yang ringan dan remeh, dari peristiwa Badr, Uhud, dan yang lain sebagainya. Tapi tidak dengan dalih itu kemudian membuat kaum muslimin tidak membuat kaum muslim sama keluar, tidak membuat kaum muslimin untuk dengan gampang mengatakan, wahai Salman, kamu muslim, sudah batalkan saja komitmen perbudakanmu kepada Yahudi itu tadi. Nggak usah ditebus, nggak usah dibayar, nggak usah begini dan begitu dan sebagainya. Nanti toh mereka masuk neraka, kamu masuk surga, ya, dengan sok tidak mau tahu hak-hak. Itu tidak pernah terjadi dan itu bukan bagian dari agama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tetap mengajarkan untuk berkomitmen, untuk memegang janji dan komitmen. Ya, jadi bukan berarti kemudian karena yang memiliki Salman adalah Yahudi, kemudian dengan gampangnya begitu saja membatalkan komitmen tanpa membayar haknya dan seterusnya. Tidak. Maka di dalam hal ini Salman, karena dia baru saja merdeka, di saat itulah dia baru turut serta bersama Nabi Muhammad SAW. Salman berkata, ya Rasulullah, inna kunna bifaris, idha husirna khandaqna alaina, fa'ajaba dhalika Rasulullah SAW. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, dulu di Persia, ketika kami dikepung oleh pasukan yang sangat besar, kami menggali parit. Ini strateginya orang-orang Persia. Ya, di dalam peperangan itu. Kebiasaan ini, cara yang seperti ini belum pernah dilakukan oleh kaum muslimin atau bangsa Arab sebelumnya. Nah, kemudian Nabi SAW kagum dengan ide tersebut. Dan kemudian Nabi SAW menerima ide itu dan mengusulkan kepada para sahabat untuk menggali parit itu, memulai menggali parit. Dan ini adalah ide atau strategi yang bijak pada saat itu, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi SAW pun memulai, ya, untuk merealisasikan gagasan tersebut. Beliau memerintahkan untuk menggali parit itu dari sisi utara kota Madinah. Yaitulah memang satu-satunya sisi yang terbuka dari kota Madinah itu sendiri. Karena kota Madinah itu dikelilingi oleh gunung-gunung batu dan perkebunan-perkebunan kurma. Ya, jadi dikelilingi oleh gunung-gunung batu dan perkebunan-perkebunan kurma dari banyak sisinya kecuali sisi utara. Nah, di sini yang sisi yang sangat terbuka. Maka disitulah dibangun atau digalilah khandak. Nabi SAW memutuskan bahwa setiap 10 orang
menggali 40 hasta. Ya, satu hasta segini 40 hasta. Per 10 orang 40 hasta. Dan terdapat sebuah riwayat yang dhaif, yang didhaifkan oleh para ulama tentang salah satu keutamaan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, yaitu sebuah riwayat yang setelah Nabi SAW memutuskan bahwa setiap 10 orang menggali 40 hasta, maka orang-orang muhajirun, kaum muhajirin mengatakan Salmanu minna, Salmanu minna, Salman dari golongan kita. Dan kemudian orang-orang Ansar mengatakan Salmanu minna, Salman minna, Salman dari golongan kita. Dan kemudian Nabi SAW mengatakan Salmanu minna ahlul bait, Salman dari kami, jadi ahlul bait Nabi SAW. Hadis ini sangat populer di kalangan kaum Syiah Rafidah, namun hadis ini hadis dhaif. Ya, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya di dalam bab zikr Salman Al-Farisi, bab tentang penyebutan Salman Al-Farisi, dan sanadnya dhaif, disebut oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala, dan beliau mengatakan bahwa kathir, ya, salah seorang perawi dari riwayat hadis ini adalah matruk, seorang perawi yang ditinggalkan periwayatannya. Maka kaum muslimin ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mereka pun memulai menggali parit tersebut di saat cuaca yang sangat dingin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turut serta dengan tangan mulia beliau untuk menggali. Beliau yang memikul tanah itu dengan keranjang, dipikul oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, turut serta bersama kaum muslimin di dalam penggalian ini dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala serta memotivasi kaum muslimin untuk melakukan hal yang sama. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan, خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. Kami, kata Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke Khandak, ke tempat penggalian itu bersama kaum muhajirin dan ansar yang mereka menggali di siang hari yang sangat dingin, ya, di kondisi cuaca yang sangat dingin pada saat itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di saat itu mereka tidak dibantu oleh budak-budak mereka. Mereka bekerja sendiri dengan tangan-tangan mereka. Maka ketika melihat kelelahan yang luar biasa yang terjadi pada kaum muslimin yang ada pada saat itu, dan juga rasa lapar yang menguasai mereka, Nabi melihat itu kemudian beliau berdoa, Allahumma la aisha illa Allahumma innal aisha aishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, sesungguhnya hakikat hidup itu adalah kehidupan akhirat, maka ampunilah kaum ansar dan muhajirin ya Allah. Subhanallah. Ini antum lihat ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mendinginkan, menyejukkan hati para sahabat radhiyallahu anhu, memotivasi mereka bahwa hakikat hidup yang sejatinya hidup bukanlah kehidupan dunia. Inilah kehidupan dunia, perjuangan, kesusahan. Namun hakikat hidup yang sejati, innal aisha aishul akhirah. Sesungguhnya hakikat hidup adalah kehidupan akhirat. Dan kemudian Nabi pun mendoakan sahabat Ansar dan Muhajirin, faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, ampunilah kaum Ansar dan Muhajirin. Maka para sahabat radhiyallahu anhum mendengar doa Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam, mereka pun mengatakan, nahnu alladhina bay'u Muhammadan 'alal jihad ma baqina abada. Kamilah orang-orang yang telah bersumpah setia kepada Muhammad untuk berjihad selama kami hidup, selama-lamanya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan di dalam sahihnya dari Barra bin Azib radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, lamma kana yaumul ahzab wa khandaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aituhu yanqulu min turabil khandaqi hatta wara 'anni turabu jildata batni wa kana kathira asy-sya'r.
فسمعته يرتجز بكلمات عبد الله بن رواحة وهو ينقل من التراب يقول. Kata Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, ketika pada waktu peristiwa Ahzab. Nah, peristiwa Ahzab sama dengan peristiwa Khandaq. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggali parit sendiri. Aku melihat beliau memindahkan keranjang-keranjang tanah itu sampai keranjang itu menutupi dada dan perut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksud tanah itu menutupi dada dan perut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dada dan perut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu penuh dengan bulu. Ya, dada Nabi dan perut Nabi penuh dengan bulu, tertutup dengan tanah itu semua. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan perkataannya Abdullah bin Rawaha sambil memindahkan tanah itu, beliau mengatakan, Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa'anzil sakinatan alaina wa thabbitil aqdama in laqaina innal ula qad baghaw alaina wa in aradu fitnatan abaina. Ya Allah, jika bukan karena engkau, Nabi SAW mengulang ucapan Abdullah bin Rawaha, ya Allah, jika bukan karena engkau, kami tidak akan mendapatkan hidayah, kami tidak akan bisa sedekah, dan kami tidak akan bisa sholat. Maka turunkanlah ketentraman untuk kami, dan kokohkanlah kaki-kaki kami ketika kami berhadapan dengan musuh kami. Sesungguhnya mereka yang telah melampaui batas terhadap kami, ketika mereka menginginkan fitnah, kami enggan terhadap fitnah tersebut. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di bait yang terakhir ini, innal ula qad baghaw alaina wa in aradu fitnatan abaina, beliau meninggikan suaranya. Ikhwatal iman. Kemudian ikhwatal iman, kemudian para sahabat, mereka mendengar apa yang disampaikan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan engkau tanya, jangan kalian bertanya seberapa bahwa kalimat-kalimat itu menenteramkan dan menyejukkan jiwa-jiwa dan hati-hati mereka, memberikan semangat yang besar terhadap mereka, mengecilkan segala kelelahan dan keletihan yang ada pada diri mereka. Bahkan Imam Muslim meriwayatkan, juga Imam Ahmad dalam musnadnya dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau menyampaikan, "Ma nasitu qawlahu sallallahu alaihi wasallam yawm al-Khandaq wa huwa yu'atihimul labin wa qad ighbarra sya'ru sadrihi wa huwa yaqul Allahumma innal khaira khairul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah." Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, aku tidak akan lupa di hari peristiwa Khandaq, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil memindahkan tanah itu, dengan tanah itu memenuhi bulu dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengucapkan, ya Allah, sesungguhnya kebaikan itu adalah kebaikan akhirat, maka ampunilah untuk sahabat Ansar dan Muhajirah. Dan ketika itu, kata Ummu Salamah, sambil memindahkan tanah itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, dan Nabi bersabda sambil melihat Salman, waihahu ibnu Sumayyata taqtuluhul fi'atul baghiyah. Kasihan Ammar, putra Sumayyah, dia akan dibunuh oleh kelompok yang membangkang. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga riwayat yang lainnya banyak sekali yang menyebutkan kepada kita tentang doa-doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan motivasi-motivasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka para ulama sirah pun mengatakan, janganlah engkau mengira, sebagaimana Muhammad Al-Ghazali dalam sirahnya beliau menyebutkan, janganlah engkau mengira bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menggali dan ikut mengangkati tanah itu adalah sebagai simbolik saja, seperti yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin di zaman ini, yang mungkin cuma peletakan batu pertama saja.
Tidak seperti itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bagaimana sifat rujulah, sifat seorang laki-laki sejati, seorang pemimpin yang menunjukkan perjuangan dan keberanian, yang menunjukkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya bagaimana sejatinya seorang pemimpin yang tidak duduk di singgasananya melihat rakyatnya letih, melihat bawahannya mereka kesusahan dan menghadapi ancaman dan kondisi yang sangat berat, namun dia tetap di tempat yang teduh dan dingin. Tidak seperti itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sehingga para sahabat pun semuanya dari Ummu Salamah, dari Al-Bara bin Azib dan yang lain mereka mengatakan bagaimana dada dan perut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertutup tanah karena apa yang dilakukan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tenggelam di dalam kerja keras, di dalam jerih payah yang dilakukan bersama para sahabatnya. Itulah lelaki sejati Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan dijumpai manusia lagi seperti beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin, para sahabat mereka bersungguh-sungguh di dalam menggali parit ini dengan susah payah, dengan bergegas, dengan cepat. Mereka tidak memperhatikan waktu siang dan malam. Mereka terus melakukan itu, jangan sampai musuh datang dan parit itu belum selesai mereka gali. Maka mereka sepanjang siang mereka melakukan itu dan di sore hari mereka balik ke keluarga mereka. Dan kemudian mereka berganti, ya, mereka berganti antara pekerja siang dan malam dan terus demikian. Dan mereka menghadapi rasa lapar yang sangat menguasai diri mereka. Sehingga sesusah payahan itu sampai membuat tidak sedikit dari para sahabat, termasuk Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menahan rasa lapar itu, mereka mengganjal perut-perut mereka dengan batu. Mereka mengganjal perut mereka dengan batu. Sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan di dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan, inna yaumal khandaq nahfiru fa'aradat kudyatun syadidah. Ketika di peristiwa Khandaq, penggalian parit itu, kemudian di antara ketika kita sedang menggali itu, terkadang menemui batu-batu yang besar yang harus dipecahkan terlebih dahulu, ya, yang harus dipecahkan terlebih dahulu sebelum batu itu diangkat dan dipindahkan. Ada sebagian sahabat mendapati sebuah batu yang sangat besar yang tidak bisa dipecahkan. Maka mereka melaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ada batu besar yang menghalangi kami untuk kami gali. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ana nazil, biar saya yang ke sana. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdiri dan kami melihat, kata para sahabat radhiyallahu anhu, kami melihat perut beliau diganjal dengan batu. Kami melihat perut Rasulullah SAW diganjal dengan batu. Kita tiga hari tidak mengkonsumsi makanan. Maka Nabi SAW mengambil gada, ya, mengambil palu, dan kemudian memukulkan palu itu kepada batu besar itu, maka batu itu menjadi hancur, menjadi seperti tanah dan pasir. Menjadi tanah dan pasir. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa kaum muhajirin dan ansar mereka menggali parit itu di sekitar kota Madinah. Dan Anas mengatakan, yu'tawna bimil'i kaffay minasya'iri fayusna'u lahum bi'ihalatin sanikhatin tuda'u baina yadayil qawm wal qawmu jiya'un wahiyya basyi'athun fil khalq walaha rihun muntin. Disebutkan bahwa mereka didatangkan kepada mereka segenggam, ya, seperti ini, segenggam gandum yang dimasakkan untuk mereka dengan masakan seadanya, ya, dicampur dengan minyak seadanya, ya, samin atau minyak atau lemak sedikit, ya, yang minyak itu sudah berubah warna atau berubah baunya, ya, dan disajikan kepada kaum yang sedang kelaparan, yang ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah,
dengan tampilan makanan yang sangat tidak mengenakkan, cuman sedikit, dengan menyerbakan bau yang tidak enak dari makanan tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kaum muslimin pada saat itu menghadapi rasa takut yang mencekam karena kuatnya atau besarnya pasukan yang akan datang menghadapi mereka, dan juga waktu yang sangat mepet dan sempit yang harus mereka siapkan untuk menyambut serangan kaum musyrikin dan kaum ahzab secara keseluruhan, dan juga demi keamanan kaum muslimin, dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber kepercayaan mereka, harapan mereka yang menenangkan hati mereka. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di dalam peristiwa ini pelajaran yang sangat berharga. Bagaimana di dalam peristiwa yang sangat mencekam seperti ini pun, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang pemimpin yang beliau memberikan ketenangan kepada para pengikutnya, kepada umatnya, dan itulah uswatun hasanah. Beliaulah suri tauladan yang terbaik bagi mereka-mereka yang mengharapkan Allah dan hari akhir, dan mengharapkan untuk mengambil suri tauladan yang terbaik pada diri Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita sadar bahwa di kota Madinah juga ada orang-orang munafik. Bagaimana orang-orang munafik di saat itu? Orang-orang munafik, mereka datang terlambat. Mereka muncul juga di Khandaq itu. Mereka tidak mau dikatakan sebagai kubunya orang-orang Ahzab atau orang-orang Quraisy, Yahud, dan yang lain sebagainya. Mereka datang agak terlambat. Mereka bekerja dengan seadanya. Mereka menggembosi semangat kaum muslimin. Mereka bermalas-malasan, berletih-letihan. Dan ketika mereka melihat peluang dan kesempatan untuk bergegas pulang, mereka cepat-cepat pulang tanpa izin dan meminta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kebiasaan orang-orang Quraisy, orang-orang munafikin. Kebiasaan orang-orang munafikin di setiap zaman dan waktu, bahwa ketika mereka melihat kemenangan pada diri kaum muslimin, mereka mengatakan kami bersama kalian. Bahwa ketika kaum muslimin mengalami kekalahan, mereka yang selalu berkata, sudah saya sampaikan jangan begini dan begitu dan seterusnya. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Dan di dalam peristiwa Khandaq ini banyak sekali mukjizat yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mukjizat itu, yang pertama adalah makanan yang sedikit yang menjadi sangat banyak. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau yang turut serta menggali bersama Rasulullah SAW dan para sahabat yang lainnya. Dan di saat itu beliau mengatakan, kata Jabir, falamma hufira al-khandaq ra'aitu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam khamasan syadida. Ketika sambil menggali parit itu, saya melihat Nabi SAW sedang kelaparan yang luar biasa. Fankafa'tu ila imraati. Maka aku pun bergegas ke istriku. Maka aku pun bertanya kepada istriku, kata Jabir bin Abdullah, punya sesuatu? Ada sesuatu yang bisa dimasak? Saya melihat Nabi SAW kelaparan. Maka beliau menunjukkan satu kantong gandum. Ya, satu kantong gandum. Dan saya punya juga peliharaan kambing kecil. Ya, peliharaan kambing kecil, dan aku pun memotongnya. Dan kemudian gandum itu pun diadon. Kemudian, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, aku pun ketika adonan itu selesai, dimasukkan ke satu tempat, dan aku pun menyalakan oven, dan kemudian aku menuju Rasulullah SAW, kata Jabir. Kemudian istriku berpesan. Ketika aku mau pergi menjemput Nabi, istriku berpesan, la tafdahni bi Rasulillah SAW wa biman ma'ahu. Jangan kamu membuat aku malu di hadapan Nabi SAW dan orang-orang di sekitarnya. Artinya jangan bawa banyak orang. Akan membuat aku malu karena ini cuma sedikit. Maka aku pun mendatangi Nabi SAW.
Aku berbisik kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dzabahna buhaimatan lana wa tahanna sa'an min sya'irin kana indana. Ya Rasulullah, ada satu kambing kecil yang tersisa milik kami, kami potong. Dan juga ada satu kantong kecil gandum yang sisa itu milik kami, yang kami masak ya Rasulullah. Fata'ala anta wa nafarun ma'ak. Silahkan ya Rasulullah, engkau bersama satu atau dua orang bersamamu untuk makan bersama kami. Namun apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan suara lantangnya beliau menyampaikan, Ya ahlal khandaq, inna Jabiran qad sana'a su'ran, fahayya hala bikum. Wahai para sahabat yang sedang menggali parit, Jabir bin Abdullah sedang mengundang kita untuk undang makan. Ayo kita sama-sama ke rumah Jabir. Allahu Akbar. Maka Jabir mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Kata Jabir, musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Nabi SAW berpesan kepada Jabir, La tunzilanna burmatakum wa la takhbizanna ajirakum hatta aji. Jangan kamu turunkan periukmu dari tungkumu, ya, dan janganlah kamu biasanya roti dikembangkan dulu, ya, jangan selesai mengembangkan roti itu sampai aku datang, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku pun datang, kata Jabir, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan manusia yang banyak, sampai aku mengatakan kepada istriku, Bika, celaka kamu, celaka, celaka, kata Jabir kepada istrinya. Aku sudah menyampaikan pesanmu, sebagaimana yang kamu katakan, jangan bawa banyak orang, cuma Rasulullah dan satu dua orang. Aku menyampaikan kepada Nabi SAW, tapi ternyata beliau membawa semua orang itu. Maka kemudian Nabi SAW mengambil satu potong kan adonan roti itu setelah dikembangkan, ya, setelah dipotong sedikit-sedikit kemudian dikembangkan. Namun ketika dikembangkan ini, ya, setelah dikembangkan, Nabi meludah kepada salah satunya, mendoakan keberkahan kepada hal tersebut, dan kemudian menaruhnya di oven. Nabi SAW yang menaruhnya di oven. Dan juga di oven itu Nabi SAW meludah di sana juga. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, Ud'u khabizatan faltukhbiz ma'i waqdahi min burmatikum wala tunziluha. Ya, kata Nabi SAW, roti yang sudah dikembangkan ini masukkan ke dalam oven, masakan yang diperiuk, yang ditungku, biarkan di tempatnya, jangan diturunkan. Wahum alfun. Sahabat yang sedang menunggu di tempat Jabir pada saat itu ada 1.000 orang. Kata Jabir, fa'uqsimu billah, laqad akalu hatta tarakuhu, wanharafu, wa inna burmatana la taghittu kama hiya, wa inna ajinana la yukhbazu kama huwa. Aku bersumpah atas nama Allah, semua 1.000 orang itu makan semua. Sampai mereka kekenyangan dan mereka pergi. Mereka kenyang, mereka pergi. Dan masakan kami masih mendidih di atas tungkunya. Demikian pula adonan kami nggak selesai-selesai kami keluarkan adonannya untuk kami jadikan roti. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah. Di antara mukjizat lain yang terjadi pada waktu peristiwa Khandaq, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Musnad Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Selama 3 hari ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggali parit tersebut dan mereka tidak mencicipi makanan sedikit pun. Kemudian sebagian sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, di sini ada batu besar dari bagian dari gunung ini. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat batu besar yang bagian dari gunung itu. Beliau bersabda, guyur air batu tersebut. Maka mereka mengguyurnya dengan air. Dan Nabi SAW mengambil gada, ya, palu,
Dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan Bismillah dan memukulkan dengan palu itu 3 kali. Maka batu besar yang bagian dari gunung itu hancur menjadi debu, hancur menjadi tanah. Dan kata Jabir radhiyallahu an, saya melihat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat itu perut beliau sedang diganjal dengan batu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga dalam di antara mukjizat yang lainnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, An-Nasai dalam Sunanul Kubra dengan sanad yang hasan dari Barra' bin Azib radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW memerintahkan kami untuk menggali parit ini, kami melihat ada satu batu yang tidak bisa dipukul dengan gada. Berkali-kali kami pukul, batu itu tetap apa adanya. Maka kami mengeluhkan hal ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyingkap pakaiannya. Beliau mengambil gada dan kemudian Nabi SAW mengucapkan Bismillah. Maka beliau memukulkan gada itu kepada batu besar itu, maka terpecahlah sepertiganya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan Allahu Akbar. U'titu mafatih Syam. Wallahi inni la ubsiru qusuraha al-humra al-ana min makani hadha. Ya Allah Maha Besar, kata Nabi SAW. Aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kunci-kunci kekuasaan negeri Syam. Demi Allah, aku melihat istana-istana merah mereka dari tempatku ini. Kemudian beliau memukulkan lagi gadanya untuk kedua kalinya. Bismillah. Maka terpecahlah sepertiga yang kedua dari batu tersebut. Dan kemudian beliau mengatakan, Allahu Akbar. U'titu mafatih Faris. Wallahi inni la ubsiru qasral madain al-abyad al-an. Allahu Akbar. Aku diberi kunci-kunci kekuasaan Persia. Dan aku melihat istana Madain yang berwarna putih dari tempatku ini. Kemudian beliau memukulkan dengan gadanya untuk ketiga kalinya. Sambil mengucapkan Bismillah. Maka hancurlah batu itu. Dan kemudian Nabi SAW mengatakan, Allahu Akbar. U'titu mafatih al-Yaman. Wallahi inni la ubsiru baba San'a. Allahu Akbar. Aku diberi kunci-kunci kekuasaan Yaman. Dan demi Allah aku sungguh melihat pintu San'a dari tempatku ini. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam riwayat yang lain dalam Sunanul Kubra An-Nasai dengan sanad yang hasan dari salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menggali parit ini, ada satu batu besar yang menghalangi mereka untuk digali. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil gada dan kemudian beliau menyelempangkan selendangnya. Beliau memukul batu tersebut dan beliau membacakan firman Allah, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Surat Al-An'am ayat 115. Dan sempurna firman Tuhanmu dan dengan penuh kebenaran dan keadilan. Tidak ada perubahan untuk kalimat-kalimatnya dan dia maha mendengar dan maha mengetahui. Maka jatuhlah sepertiga dari batu tersebut. Salman radhiyallahu anhu berdiri dan melihat. Kemudian di dalam setiap pukulan Nabi, ketika di pukulan Nabi SAW itu muncullah secercah cahaya yang keluar. Dan kemudian Nabi SAW memukulkan pukulan yang kedua. Dan Nabi SAW membaca, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Dan telah sempurna firman Tuhanmu dengan penuh kebenaran dan keadilan. Tidak ada perubahan untuk firman-Nya. Dan dia maha mendengar dan maha mengetahui. Maka jatuhlah sepertiga dari batu besar itu. Dan muncullah secercah sinar yang terlihat.
yang dilihat oleh Salman radhiyallahu anhu. Kemudian batu bagian yang ketiga pun dipukul dengan juga yang sama. Ya, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Kemudian jatuhlah sepertiga dari batu yang besar itu dan muncullah secercah sinar dari setiap pukulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi SAW balik memakai jubahnya dan kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Salman bertanya, ya Rasulullah, ra'aituka hina darabta, la tadribu darbatan illa kanat ma'aha barqatun. Ya Rasulullah, aku melihat pukulanmu terhadap batu itu. Setiap pukulanmu memunculkan secercah cahaya. Maka Nabi SAW bertanya, ya Salman, ra'aita dhalik? Wahai Salman, kamu melihat secercah cahaya itu? Qala i walladhi ba'athaka bilhaqqi ya Rasulullah. Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, saya melihatnya ya Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, fa inni hina darabtu ad-darbatal ula rufi'at li madainu Kisra wa ma haulaha wa madainu kathiratun hatta ra'aituha bi'aini. Ketika aku melakukan pukulan yang pertama, diangkat kota-kotanya Kisra dan semua kota-kota di sekitarnya dari Persia sampai aku melihat dengan mata kepalaku. Maka kemudian semua sahabat yang ada di sekitar Nabi bertanya, ya Rasulullah, ud'ullaha an yaftahaha alaina wa yughannimana dharariyahum wa yukharriba biaidina biladahum. Ya Rasulullah, doakanlah kami untuk menguasai Persia dan kita mendapatkan ghanimah dari Persia tersebut. Maka Nabi SAW mendoakan mereka untuk itu. Dan kemudian kata Nabi SAW, thumma darabtu ad-darbata tsaniyah. Ketika aku memukul dengan pukulan yang kedua, farufi'at li madainu Qaisar fama haulaha hatta ra'aituha bi'aini. Aku memukul dengan pukulan yang kedua, aku melihat kota-kotanya Kaisar dan yang ada di sekitarnya dengan mata kepalaku, itu di negeri Syam. Ya Rasulullah, para sahabat mengatakan, doakanlah untuk kami agar kami menguasainya dan di bawah kekuasaan kaum muslimin. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan mereka. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Thumma darabtu tsalitsah, farufi'at li madainul habasha wa ma haulaha minal qura, hatta ra'aituha bi'aini." Di pukulan yang ketiga aku melihat kota-kota Habasyah di Afrika dan yang di sekitarnya dari kota-kota itu diangkat dan aku melihatnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika itu, da'ul habasyata wa ma wada'ukum watrukut turka ma tarakukum. Biarkanlah kaum Habasyah selama mereka membiarkan kalian. Tinggalkanlah Turki. Turk di sini adalah Atrak, ini orang-orang Mongol, selama mereka tidak mengganggu kalian. Biarkanlah orang-orang Mongol selama mereka tidak mengganggu kalian. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Dan semua apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi. Kurang lebih seperempat abad, 25 tahun dari peristiwa itu, semua apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota-kota dan negeri-negeri itu jatuh di bawah kekuasaan kaum muslimin. Di tahun 14 Hijriah, setelah peristiwa ini kurang lebih 9 tahun, terjadi peristiwa perang Yarmuk yang sangat dahsyat di bawah kepemimpinan Khalid ibn Walid radhiyallahu an. Dan pada saat itu tentara Romawi dikalahkan dan negeri Syam dijatuhkan dan dikuasai oleh kaum muslimin. Di tahun 15 Hijriah, setelah peristiwa ini kurang lebih 10 tahun, terjadi peristiwa perang Qadisiyah yang sangat dahsyat di bawah kepemimpinan Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an. Dan Persia hancur lebur pada saat itu. Kemudian negeri Irak dikuasai dan dibangun oleh kaum muslimin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Namun seperti biasa, orang-orang munafik, bagaimana sikap mereka ketika Nabi SAW menyampaikan hal ini?
Orang-orang munafik ketika mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi yang sehebat ini, beliau mengatakan, "Ala ta'jabun, yuhaddithukum wa yumannikum wa ya'idukum bil batil, yukhbirukum annahu basura min Yathrib qusur al-hira wa madaina Kisra wa annaha tuftahu lakum wa antum tahfiruna al-khandaq wa la tastati'una an tabruzu." Kata orang-orang munafik ini untuk menggembosi kaum muslimin. Mereka mengatakan, apa kalian gak heran? Bagaimana, apa kalian tidak heran? Bagaimana dia membicarakan kepada kalian, memberikan impian-impian kosong kepada kalian, memberikan janji-janji kosong kepada kalian, menyampaikan kepada kalian bahwa dia di Yathrib, di kota Madinah, dia melihat istana-istana Hira, melihat Madain Kisra, dan dia mengatakan bahwa akan menguasai itu semua, dan kalian sedang menggali parit yang kalian tidak bisa melewatinya. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Setiap orang yang materialis pasti tidak memiliki harapan dan cita-cita. Setiap orang yang materialis hanya mengukur dengan matematika mereka. Di saat mereka sedang mempertahankan diri dengan cara yang ketakutan, tidak menghadapi dengan face to face, mereka sampai harus menggali parit untuk menjadi penghalang supaya tentara musuh tidak masuk ke mereka. Dalam kondisi yang seperti ini, bagaimana mungkin menurut mata materialis ini, bagaimana mungkin di saat yang kondisi seperti itu, kemudian ada impian-impian yang disampaikan bahwa negeri-negeri yang jauh lebih dahsyat, tentara dan kekuasaannya, Kisra Persia, Kaisar Romawi, Allahu Akbar. Bagaimana negeri Yaman, yang itu juga di bawah kekuasaan tentara Romawi. Jadi kekuasaan Romawi Timur ini, pusat utamanya ada di negeri Syam. Kemudian perwakilannya ada di Sana'a, ya, di negeri Yaman. Ini kekuasaan Kaisar Romawi di timur. Itu yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kondisi kaum muslimin pada saat itu sedang menghadapi permasalahan yang jauh lebih kecil daripada menghadapi Kisra Persia dan Kaisar Romawi. Dan itu pun mereka harus menggunakan cara ini untuk menghalau tentaranya orang-orang Ahzab. Itu di mata kaum materialis, di mata orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Tidak beriman bahwa kemenangan itu yang sebagaimana Allah janjikan, huwallazi ba'atsa rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus utusannya dengan kebenaran dan dengan agama yang benar untuk memenangkannya dari semua agama. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Dan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang tidak pernah berbohong dan berdusta. Beliau sallallahu alaihi wasallam yang tidak berbicara dari hawa nafsunya. Semua apa yang beliau sampaikan terjadi. Kita yang hidup setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita melihat jejak-jejak kekuasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekuasaan kaum muslimin di negeri Syam, di Persia, Irak, Yaman, Afrika, dan banyak negara-negara yang bahkan lebih jauh dari itu semuanya. Dan antum melihat bahwa kaum muslimin bukanlah menjadi imperialisme atau penjajah-penjajah yang menjajah suatu negeri dan mengeksploitasi negeri tersebut dengan memungut pajak dan yang semisalnya. Namun kita melihat bahwa mereka menebarkan Islam dan salam, menyebarkan kedamaian. Mereka menanamkan budaya kemuliaan dan keluhuran, merubah kesyirikan mereka menjadi tauhid, menanamkan al-lughat al-arabiyah, menanamkan bahasa Arab ke negeri-negeri tersebut, merubah peradaban itu semuanya sehingga berbahasa Arab semuanya. Syam, Mesir yang merupakan bagian dari Afrika, Irak, Persia, Afrika, semuanya yang aslinya tidak berbahasa Arab berubah menjadi berbahasa Arab. Yang mereka para penyembah berhala menjadi penyembah Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Mereka yang hina di dalam kesukuan mereka, yang rendah di dalam perpecahan mereka, disatukan dengan persaudaraan Islam yang menyamakan antara seluruh warna kulit, hitam, putih, merah, dan yang lain sebagainya.
Islam membawa kemuliaan bagi mereka yang memeluknya dunia sebelum akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqamahkan kita di atas din ini sampai kita menghadapnya. Amin ya rabbal alamin. Ini ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Peristiwa Khandaq masih berlanjut yang insya Allah akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum. Masya Allah, wa barakallahu fiik. Masya Allah, ya Allah. Sangat indah sekali ceritanya, kisahnya, dan perjuangan-perjuangan para sahabat. Dan ini yang selalu menarik perhatian anak adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika itu ketika masa kelaparan Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizatnya dengan satu ekor kambing yang kecil namun semua pasukan itu dapat Reward. menikmati kambing tersebut. Masya Allah, ini luar biasa sekali dan ya Masya Allah ya, tabarakallah. Baik, Sallallahu jemaah alaihi sekalian, wasallam. walillahilhamd. Alhamdulillah, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, dari petikan ataupun juga yang telah kita simak dari kisah ini, dan insya Allah akan berlanjut di bagian kedua pekan depan. Untuk selanjutnya kita sudah memasuki sesi dua, yakni sesi tanya jawab. Bagi jamaah yang ingin bertanya, disilahkan untuk bertanya. eh, Boleh bertanya langsung melalui chatbox ataupun juga raise hand melalui agar pertanyaan dapat melalui interaktif. Silakan untuk Umum Amr, pertanyaan yang pertama Ya, kami persilakan. jazakumullahu khairan, Kang Zai. Jazakumullahu khairan, Ustadz, atas penjelasan materinya hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan, kemudahan, dan perlindungan buat Ustadz dan keluarga dimanapun berada. Ya Pertanyaannya, rabbal alamin. Ustadz, tadi Ustadz menjelaskan bahwa pasukannya Rasulullah SAW menggali parit. Yang jadi pertanyaan, apakah ada wanita-wanita juga yang ikut berjuang menggali parit, atau apakah wanita-wanitanya mensupport seperti tadi istrinya sahabat memasak untuk pasukan. Dan kemudian Ustadz, untuk strategi yang seperti itu, karena dengan peralatan yang terbatas, adakah informasi berapa lama untuk merencanakan strategi tersebut? Jazakumullahu khairan atas pencerahan Ustaz. Nah, yang pertama terkait dengan apakah para wanita turut serta? Naam, turut serta. Namun tidak turut menggali sebagaimana yang apa namanya. Jadi mereka turut serta tapi membantu, tapi tidak berbaur dengan kaum laki-laki. Ya, dari mana kita mengetahuinya? Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama adalah karena beberapa riwayat, yaitu diantaranya bagaimana Ummu Salamah radhiyallahu anha, ya, yang menjadi saksi, salah satu saksi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memindahkan tanah ini tadi dengan dada dan perut beliau yang berlumuran dengan tanah, ya, berlumuran dengan tanah sambil mengucapkan Allahumma innal khaira khairul akhirah faghfiril ansari wal muhajirah, ya. Kemudian ketika Ummu Salamah mengatakan, Nabi SAW kemudian melihat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu sambil mengatakan waihahu ibnu Sumayyah taqtuluhul fi'atu al-baghiyah, kasihan ibnu putranya Sumayyah, dia akan dibunuh oleh kelompok yang membangkang. Ini riwayat Ummu Salamah radhiyallahu anha yang menunjukkan bahwa kaum muslimah juga ada di sana, namun tidak berbaur bersama kaum laki-laki di dalam menggali parit tersebut. Dan berapa lama hal itu digali? Ya, disebutkan dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad, disebutkan bahwa mereka melakukan itu dalam kurun 6 hari. Wallahu a'lam bishawab. Iya Ustaz. Dalam Jazakumullah. Nah, nanti semua riwayat-riwayat itu kita akan bicarakan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Iya, Masya Allah Ustaz. Ustaz, pertanyaan selanjutnya adalah, Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bila kita mendengar ada sahabat keluarga dari Rasulullah SAW, dan kita juga mendengar ada di Indonesia keturunan-keturunan dari Nabi SAW.
Dan Jelaslah. kami mendengarnya tidak secara langsung karena belum tahu juga informasinya. Tetapi pernah mendengar bahwa keturunan nasab tersebut ada nomor-nomornya, Ustadz. Jadi ada yang menyampaikan, oh ya, ini keluarga keturunan Nabi nomor sekian. Apakah seperti itu bisa kita yakini, Ustadz? Atau dari mana mengetahuinya bahwa itu adalah eh, orang-orang yang mengaku-ngaku keturunan Rasulullah SAW, apakah kita terima begitu saja atau harus ada pembuktian atau bagaimana nasihat Ustadz? Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Naam. Mengenai penomoran, wallahu a'lam bishawab, mungkin yang dimaksud adalah urutan silsilah. Jadi artinya di tahun ini 1444 Hijriah, ini 440 Hijriah ini adalah urutan keberapa ya, 1444 Hijriah ini adalah urutan keberapa dari zaman Nabi SAW. Mungkin itu dikatakan bahwa ini keturunan kesekian mungkin ya dari Nabi SAW. Jika dimaksud dengan nomor, wallahu a'lam bishawab, setahu saya tidak ada penomoran secara spesifik. Namun apakah semua klaim keturunan itu dikatakan benar? Lah, tidak bisa dikatakan seperti itu karena klaim akan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah seringkali dinyatakan, ya dikatakan oleh banyak pihak. Namun memang untuk membuktikan kebenarannya atau ketidakbenarannya tidaklah mudah, ya tidak mudah karena membutuhkan kajian sejarah yang cukup mendalam tentang silsilah dan nasab. Dari mana mereka? Dari jalur siapa? Dan kemudian siapa para pencatat-pencatat sirah di zaman kakek nenek dan nenek moyang mereka? Ketika misalnya mereka mengatakan keturunan Al-Imam Ja'far As-Shadiq misalnya. Dari anaknya yang siapa? Kemudian anak itu melahirkan anak siapa dan seterusnya. Untuk membuktikan hal itu tidak mudah. Ya, walaupun sangat mungkin bagi para ulama nasab dan hadis sangat sanggup dan sangat mungkin untuk mengeksplorasi hal-hal ini. Namun ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, apakah penting bagi kita untuk mengklaim nasab atau tidak, atau membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran suatu nasab dan silsilah? Tidak terlalu penting. Jadi kita tidak perlu sibuk untuk membuktikan bahwa si fulan nasabnya Nabi Muhammad SAW benar atau tidak, atau si fulan yang seperti itu, ya, karena klaim-klaim ini begitu banyak dan masifnya dengan banyak beragamnya. Itu tidak penting bagi kita. Yang penting adalah dilihat bagaimana sikap mereka, bagaimana ibadah mereka, bagaimana kedekatan mereka dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Seistiqamah apa mereka terhadap akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diwariskan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Sekuat apa dan seistiqamah apa mereka terhadap tauhid, ya, terhadap tauhid Nabi SAW. Apalah artinya kalau dia mengklaim keturunan Nabi SAW, tapi ternyata dakwahnya adalah mengajak kepada kesyirikan, mengajak berdoa dan meminta memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berharap dan bergantung kepada selain Allah, bukan menghidupkan masjid-masjid tapi meramaikan kuburan-kuburan. Namun itu mengaku sebagai keturunan Nabi SAW, sedangkan kakek nenek moyang kakek mereka Rasulullah SAW tidak melakukan hal itu sama sekali. Ya, apakah artinya mengaku keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tapi bukan malah menghidupkan sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, malah menghidupkan bid'ah-bid'ah? Apa artinya itu? Ya, yang penting adalah bagaimana mereka yang mengaku keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga tauhid dan menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta mematikan bid'ah-bid'ah, karena dengan adanya bid'ah-bid'ah itu yang menyebabkan wajah Islam ini menjadi kabur. Wajah Islam ini menjadi terlihat buruk karena adanya bid'ah-bid'ah tersebut. Maka yang semestinya yang mengklaim sebagai keturunan Rasulullah SAW, hendaknya mereka lebih istiqamah di atas tauhid dan di atas sunnah Nabi SAW. Allah alam bisawab. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Boleh satu lagi Ustadz? Nah. Ya Ustadz, ini pertanyaannya, tapi mohon maaf terlebih dahulu yang ingin disampaikan Ustadz. Nah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon maaf, saya tidak banyak tahu. Ingin menanyakan, kalau tadi Ustadz menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mendoakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Nah, apakah Rasulullah SAW juga mendoakan umatnya sampai akhir
kiamat karena kami tidak pernah bertemu dengan beliau SAW. Mohon pencerahannya. Dan satu lagi Ustadz, tadi Ustadz menjelaskan bahwa Rasulullah SAW ketika menyemangati para sahabat untuk menggali parit, Rasulullah SAW juga berdoa, bersenandung atau semacam itu. Nah, mohon nasihatnya bagaimana dengan nasyid Ustadz? Apakah kita juga boleh mendengarkan nasyid ketika bekerja atau bersenandung untuk anak-anak dan seterusnya? Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Barakallahu fiik. Nah, yang pertama, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan kita umatnya selain muhajirin wal ansar? Sangat banyak riwayat tentang hal ini. Dalam Sahih Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sekali sholat. Beliau sholat dari malam sampai subuh, menangis. Dan kemudian beliau berdoa. Disaksikan oleh sahabat beliau Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Allahumma in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, jika engkau mengazab mereka, mengazab umatku, mereka adalah hambamu, ya Allah. Jika engkau mengampuni mereka, ya Allah, sesungguhnya engkau maha mulia dan maha bijaksana. Wa kana yarka'u biha wa yasjudu biha. Beliau ruku dan sujudnya membaca ini dan sampai subuh mendoakan umatnya. Ini salah satu riwayat. Dan pernah sekali waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana dalam silsilah al-hadits sahihah, pernah sekali waktu Ummul Mukminin Aisyah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sangat happy, dengan sangat bahagia. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, saya melihat engkau sedang bahagia, doakan saya. Maka Nabi SAW mengangkat kedua tangannya, Allahumma ighfir li Aisyah wa ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akharat wa ma a'lanat wa ma asarrat. Ya Allah, ampunilah dosa Aisyah, dosanya yang lalu, dosanya yang akan datang, dosanya yang dilakukan dengan terang-terang, dosanya yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Maafkan semua dosanya Aisyah, ya Allah. Aisyah mendengarkan doa itu begitu bahagianya sampai tertawa Aisyah, saking senangnya. Tertawa sampai keningnya nempel di paha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena sedang duduk bersama, nempel di paha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Atusirlina min doa ya Aisyah? Apakah engkau bahagia dengan doaku? Kamu senang dengan doaku?" Kata Aisyah, ya Rasulullah, engkau mendoakan aku untuk diampuni semua dosaku yang lalu, yang akan datang, yang terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Walladzi ba'atsani bil haqq, innahu la du'ai li ummati fi kulli salah." Demi Allah yang jiwaku mengutusku, yang jiwaku berada di tangannya, itu adalah doaku untuk seluruh umatku di setiap sholatku. Doaku untuk setiap umatku di setiap sholatku. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersenandung dengan bait-bait syair ketika bekerja. Apakah boleh kita dengan nasyid bersenandung dengan nasyid ketika kita bekerja dan semisalnya? Jawabannya boleh, mubah. Ya, selama nasyid itu tidak mengandung kata-kata yang cabul, tidak mengandung kata-kata yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama nasyid itu tidak diiringi dengan nyanyian, dengan alat-alat musik, ya, atau misalnya seorang ibu yang bersenandung untuk anaknya, untuk mengajari mereka, ya, karena yang seperti ini juga metode salafun saleh, ya. Misalnya mereka di dalam nazam-nazam mereka, misalnya mereka di dalam menghafalkan banyak dalam bait-bait, abda'u bismillahi musta'ina radin bihi mudabbiran mu'ina, dan seterusnya. Misalnya dalam beberapa bait sulamul usul fi ilmil usul, di dalam beberapa kitab-kitab, banyak sekali kitab-kitab yang disusun oleh para ulama dengan metode yang seperti itu sebagai sarana mereka untuk memudahkan menghafal, diantaranya di dalam banyak ilmu nahu seperti al-ujrumiyah dalam bentuk nazam, seperti kitab sharaf dalam bentuk yang sama, seperti banyak lagi seperti Alfiyah bin Malik dalam 1000 bait syair, yang itu pun disenandungkan ketika dihafal dan dibacakan. Dan itu bisa antum dapatkan misalnya di dalam banyak sekali, ya, Nuniyah Al-Qahtani dan banyak lagi yang lainnya.
yang itu mereka menyenandungkan bait-bait syair itu tujuannya untuk memberikan motivasi, memberikan semangat, menyampaikan nasihat-nasihat dalam bentuk yang sama. Jadi selama tidak ada nyanyian dan tidak ada alat musik yang menyertainya, tidak diiringi dengan kata-kata yang hulu melampaui batas terhadap diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga tidak mengandung kalimat-kalimat yang mengandung kekufuran, mengandung ajakan berbuat dosa dan maksiat, memuji misalnya tubuh wanita atau khamar atau yang semisalnya. Selama hal itu tidak ada, ya selama hal-hal yang dilarang tidak ada, maka hukumnya boleh. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, pertanyaan dari Amr, dan salah satu pertanyaannya adalah yang tadi yang ingin Anda tanyakan ternyata sama pertanyaannya, padahal tidak Masya Allah. janjian dengan Amr. Masya Allah. Baik, untuk jemaah yang ingin bertanya masih dipersilakan, masih ada kesempatan. Boleh bertanya melalui chat. Silakan Firly. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz sampaikan bahwa Islam itu menjaga komitmen ya Ustadz ya. Betul. Ketika Salman masih menjadi budaknya orang Yahudi seperti itu kan, orang Islam tidak bisa serta-merta memerdekakan beliau. Nah, waktu itu kira-kira sampai kapan Ustadz Salman menjadi budaknya orang Yahudi sampai pada akhirnya yang terakhir tadi Rasulullah menggali parit, apakah itu Salman sudah dimerdekakan atau belum, seperti itu Ustaz? Iya. Ini pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, tentang berkahnya Jabir memasak masakan untuk Rasulullah dan para sahabat itu mirip seperti ini ya Ustadz, waktu pernikahan Rasulullah SAW dengan Zainab itu ya Ustadz ya. Jadi ya makanan itu sangat berkah, walaupun awalnya sedikit tapi berkahnya luar biasa seperti itu. Apa ini memang seperti itu ya Ustadz? Barakallahu fiik, barakallahu khairan. Nah, yang pertama pembebasan sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Jadi Salman itu awalnya memang aslinya adalah orang merdeka, namun diperjualbelikan menjadi seorang budak sampai dia menjadi budak salah seorang Yahudi di kota Madinah. Nah, Salman sebelum dia mengenal Nabi Muhammad SAW, karena dia tahu pertama kali akan kenabian Nabi Muhammad SAW adalah dari tuannya sendiri. Ketika kedatangan Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, itu pertama kali yang membuat Salman sampai ketika itu sedang memetik kurma di atas pohon sampai kaget bergemetaran sampai hampir jatuh. Karena orang yang dinanti-nanti yang menyebabkan dia sampai ke kota Madinah ternyata datang juga. Yang kemudian Salman melakukan tes uji kepada Nabi SAW akan kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW, yaitu dia tidak makan sedekah, dia makan hadiah, dan ada tanda kenabian di pundak Nabi SAW. Yang semua itu lolos, ya. Dan Nabi SAW pun tidak menyadari bahwa Salman ingin mengetahui hal tersebut dari beliau. Dan Salman radhiyallahu anhu, karena beliau seorang budak, dia ingin menebus dirinya. Yang di dalam syariat itu disebut sebagai mukatab. Nah, Nabi SAW memberikan motivasi kepada para sahabatnya, a'inu ala ikhwanikum, tolonglah saudara kalian yang ingin menebus dirinya dari status perbudakan yang ada pada dirinya. Maka dikumpulkanlah sejumlah harta sesuai dengan harga yang disepakati antara Salman dengan tuannya, bahwa hargamu sekian. Maka Salman pun menebus dirinya sesuai dengan harga yang diminta. Ya, saya lupa ada sejumlah sekian dinar emas plus 1000 bibit pohon kurma yang sudah tumbuh. Jadi bukan cuma sekedar bibit, tapi yang sudah tumbuh. Jadi kurang lebih 1 meteran begitulah mungkin ya. Kurang lebih 1 meteran. Jadi bibit kurma yang sudah tumbuh ada 1000 pohon. Dan itu pun Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat yang lainnya untuk turut mensupport Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dalam menebus dirinya itu dengan harga yang telah disepakati. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW sebagai kepala negara tidak semena-mena terhadap si Yahudi ini tadi, walaupun dia Yahudi, ya, walaupun Salman Muslim, umat beliau SAW.
Tapi Nabi SAW tidak semena-mena. Nabi SAW tetap memberikan hak mereka sesuai dengan apa yang mereka minta, termasuk juga dengan 1000 bibit pohon kurma yang diminta oleh Yahudi tersebut ditanam oleh para sahabat. Dan ketika sudah pada ketinggian tertentu, Nabi SAW mendatangi bibit yang telah siap itu, dan Nabi SAW mendoakan keberkahan untuk 1000 bibit itu, ya, untuk tetap tumbuh, ya, sebagai harganya Salman radhiyallahu anhu. Dan itu alhamdulillah Nabi SAW dan para sahabat yang lainnya turut membantu kemerdekaan Salman. Dan adapun doa keberkahan atau makanan yang berkah yang dilakukan oleh dialami oleh Jabir pada saat ini memang sama dengan apa yang pernah dialami pada pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pada pernikahan Zainab binti Jahsh, ya, yang di saat itu masakan yang disajikan dibawa oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tapi ini yang dialami oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dua kasus yang berbeda, tapi dengan konteks yang serupa. Dan yang seperti ini juga pernah terjadi, tapi bukan melalui kemujizatan Nabi Muhammad SAW, tapi pada karamah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pernah terjadi di rumah Abu Bakar yang serupa. Tanpa pengetahuan Abu Bakar As-Siddiq, ya itu nanti pada wallah alam, saya tidak tahu apakah dalam kitab sirah ini disinggung, tapi nanti insya Allah pada kesempatan yang lain kita akan sebutkan riwayat-riwayat tentang hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Baik. Barakallahu fiik. Ustazi, selanjutnya ini sudah ada yang ngerasain juga. Ukhti Claudia di Cimanggis. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz dan Alhamdulillah, keluarga. alhamdulillah. Nah, Ustadz, saya ini kan sering dengerin Ustadz tentang perjalanan Nabi Muhammad ya Ustadz ya. Gitu. ya. Itu yang buat saya tuh nggak mau ketinggalan gitu mencintai Barakallahu tentang fikum. Nabi Muhammad yang Masya Allah kayak tadi juga mukjizatnya luar biasa gitu ya, bikin saya ya Allah gitu ya, bagaimana tidak sahabat-sahabat Rasul itu mencintai dia melebihi yang nyawanya sahabat-sahabat untuk beliau gitu ya Ustadz ya. Ya. Bagaimana supaya saya bisa tuh mendekat dan bisa menerima cintanya Rasul selain mendengar kisahnya kan bikin gemetar hati ya Ustadz. Kayak saya itu kan pengen tahu banget Nabi Muhammad itu seperti apa gitu dianya gitu kan. Dan kita untuk membacakan ayatnya itu menggapainya bagaimana ya Ustadz, ingin sekali merasakan semuanya itu Ustadz gitu. Jadi biar saya tuh lebih dekat mencintai Nabi Muhammad SAW itu lebih ke hati hamba gitu, ke hati aku Ustadz gitu. Sedangkan kayak tadi kan Ustadz bilang juga ya, ada yang kaum Nasrani itu tidak malah menjelekkan Nabi Muhammad SAW ke pemerintahan itu. Apakah pada saat itu kaum Nasrani itu tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir Ustadz gitu. Dan kami yang Kristen dulu itu sampai sekarang itu apakah memang kami dicuci otaknya atau bagaimana ya Ustadz gitu. Syukron Ustadz, dan doanya saya lagi di Condet Ustadz, di tempat Ustadz kalau bersama. Barakallahu fiik. Nah. Baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cinta yang benar? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah jika kamu benar cintamu kepada Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan, katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka yang mengklaim cintanya kepada Allah, maka hendaklah mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi bukti cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengikuti sunnah beliau, mengikuti ajaran beliau, mengikuti tauhid, meninggalkan kesyirikan, menghidupkan sunnah-sunnah dan mematikan bid'ah-bid'ah. Itu sebagai bentuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga
kita, sebagaimana kalau tadi ditanya, kenapa orang-orang Yahudi tadi itu tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan mereka melihat kenabian Nabi Muhammad SAW, apakah mereka tahu Nabi Muhammad SAW itu Nabi? Jawabannya iya, mereka tahu. Mereka tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu Nabi. Namun taunya seseorang terhadap suatu kebenaran tidak menjamin orang itu mengikuti kebenaran. Ya, itulah yang dilakukan oleh Yahudi. Orang-orang Yahudi itu tahu akan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana banyak juga orang-orang kafir yang hidup di zaman ini. Ya, banyak sekali orang-orang yang tidak beragama Islam. Jangankan mereka mengkaji Islam, jangankan mereka mempelajari Islam. Mereka melihat saja kebiasaan kaum muslimin yang hidup, yang melihat kebiasaan umat Islam yang menjalani kehidupannya sebagai seorang muslim dengan benar. Bagaimana muslimahnya yang berpakaian muslimah, bagaimana muslimnya yang berpakaian dengan muslimnya, dan kemudian mereka berinteraksi sesama dengan akhlak dan adab sebagai seorang muslim, bagaimana mereka menjauhi makanan-makanan yang haram, bagaimana mereka menghidupkan ibadah sehari 5 kali, dalam sepekan ada hari Jumat, bagaimana mereka meramaikan masjid-masjid Allah siang dan malam, yang itu semuanya mustahil dilakukan oleh suatu penganut agama di agama mereka di luar Islam, untuk meramaikan tempat suci mereka, tempat ibadah mereka di dalam sehari lebih dari sekali, bahkan sampai 5 kali. Berapa kos yang harus mereka keluarkan untuk meramaikan tempat-tempat ibadah mereka dengan cara yang sama seperti kaum muslimin melakukannya. Ya, bagaimana di dalam masyarakat kaum muslimin, walaupun kita tidak menepis adanya kemunkaran, kejahatan, tapi jika dibandingkan dengan masyarakat kafir, kemunkaran dan kejahatan itu jauh lebih masif di mereka, jauh lebih dahsyat di antara mereka, jauh lebih beragam kemunkaran itu di antara mereka, sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan kejahatan itu, keburukan, kemaksiatan itu yang jauh lebih keji daripada yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ya, dan ini semuanya juga menunjukkan bagaimana otoritas kekuatan dari syariat ini terhadap hati dan kehidupan kaum muslimin. Jika melihat ini saja, belum mengkaji kitab sucinya, belum mempelajari sunnah nabinya, belum mempelajari perjalanan hidup nabinya, sudah lebih dari cukup untuk membuktikan kebenaran dinul Islam. Namun karena mungkin kesombongan di hati, karena iri dan dengki, kenapa kok dari kenapa dari bangsa Arab, kenapa bukan dari Bani Israel, kenapa dari Bani Hashim, bukan dari Bani Makhzum atau Bani yang lainnya, kenapa ini dan itu, itulah yang menyebabkan tokoh-tokoh Yahudi dan tokoh-tokoh musyrikin Quraisy enggan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu jawaban Ustadz Ali untuk pertanyaan dari Ukti Claudia. Kami selanjutnya persilakan untuk Ibu Ida Rasyad di Swedia. Tafadhol. Silakan Ibu Ida. Sudah raise hand? Afwan Kang Ji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepencet itu tadi, Masya Allah. Barakallahu fiik. Pencet raise Barakallahu hand-nya. fiik. Semoga Allah jaga Barakallahu Ibu fikum Ibu Ustaz, Ida. jazakallah Fiik barakallah. khairan. Nah, jazakallah Oh, khair. kirain mau bertanya. Baik, rupanya itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sudah terhimpun pada malam hari ini dari Amar, Firly, kemudian Ukti Claudia, Masya Allah, Barakallahu Fikum yang sudah bertanya. Semoga menambah wawasan dan keilmuan kita, khasanah keilmuan kita, dan kita nantikan untuk bagian kedua eh, tentang kisah Perang Khandaq ini. Sebelumnya Ustaz, sebelum ditutup, mungkin ada kata-kata terakhir, akhir kalam di akhir kajian ini. Nah, Silakan Ustaz. ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah, di antara pelajaran yang perlu kita lihat, yang perlu kita ambil hikmahnya dari apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana dalam kondisi yang kritis sekalipun, dalam kondisi yang sangat terancam seperti itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menunjukkan sosok atau tampilan atau wajah atau sikap seperti orang yang sedang khawatir dan takut.
tidak menunjukkan hal tersebut. Malah sebaliknya yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah optimisme, keyakinan yang penuh akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ini bahkan tidak cukup dengan bahwa kita akan menang, kita akan melalui peristiwa ini, kita akan mengalahkan kaum Ahzab. Bukan cuma sekedar itu yang ditanamkan oleh Nabi SAW. Bahkan lebih jauh dari itu. Nabi SAW tidak lagi menggubris dan melihat pasukan Quraisy, orang-orang Yahudi, ya Ghatfan, yang lain sebagainya. Itu pun sudah sangat besar, 10.000 orang, ya sudah sangat besar. Tapi itu tidak dilihat oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW menunjukkan visi yang lebih jauh lagi, yaitu Syam, Persia, Afrika, Yaman. Yang itu ditunjukkan kepada kita, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Seperti itulah sikap seorang muslim dan mukmin, sebagaimana pesan Nabi SAW di dalam salah satu sabdanya dalam Sahih Muslim, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu lakana kadha wa kadha walakin qul qaddarallahu ma sya'a fa'al fa inna law taftahu amal syaitan. Fokuslah kepada apa yang bermanfaat untuk dirimu dan mintalah pertolongan kepada Allah, dan jangan pernah menjadi hamba yang lemah, jangan pernah menjadi orang yang lemah. Dan jika kamu ditimpa sesuatu yang di luar prediksi dan rencanamu, janganlah engkau sekali-kali mengatakan, jikalau aku melakukan ini saya akan menjadi begitu. Namun katakanlah, inilah yang ditakdirkan oleh Allah, apa yang Dia kehendaki itu yang terjadi. Karena kata jikalau dan andai kata itu akan membuka pekerjaan syaitan. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. InsyaAllah pembahasan kita berikutnya adalah peristiwa Khandaq bagian kedua. Peristiwa Khandaq bagian kedua. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum Ustazana, barakallahu fikum kepada jemaah sekalian yang sudah hadir malam hari ini. Terima kasih jazakumullah khairan atas kehadiran Ustazuna Ali yang berkenan menyampaikan kembali kajian sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah akan berlanjut di pekan depan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga senantiasa sehat, panitia Bumiku Mengaji juga, dan seluruh jemaah yang hadir pada malam hari ini. Jazakumullahu khairan. Terima kasih untuk semuanya. Jemaah sekalian, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kita akhiri dengan hamdah dan kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Sekali lagi terima kasih Ustaz. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Wa jazakallahu khairan Ustaz.